Ibu bapak, ibu sudah banyak lihat di media sosial bagaimana para ahli ilmu agama punya pondok pesantren, jamaahnya banyak, tapi kasusnya apa pak? Pelecehan seksual, asusila. Itu pak, ibu, segitu orang yang ahli ilmu agama. Itu pak. Kenapa? Karena dia tidak ada bimbingan di dalam kolbunya. Ilmunya baru sebatas di lisan, baru bisa menyampaikan keilmuan secara johir, tapi dalam kolbunya itu masih tidak ada rasa takut kepada Allah. Jadi seorang ulama itu yang benar adalah ulama yang takut kepada Allah. Kalau ulama tidak takut kepada Allah, itu bukan ulama secara hakikatnya. Maka ini pelajaran bagi kita, ibu, kenapa Allah tampilkan orang seperti itu. Ya, memang itu oknum, tidak semuanya. Jadi jangan sampai ibu bapak menjustis setiap ulama seperti itu. Nauzubillah. Pondok pesantren seperti itu, nauzubillah. Ini pun salah satu siasat iblis juga supaya manusia tidak percaya kepada pondok pesantren. Supaya manusia tidak percaya kepada ulama. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa belajar agama itu jangan hanya sebatas syariat. Belajar agama jangan hanya sebatas thoriqoh ngaji. Harus ada thoriqoh yang membimbing kolbu kita. Itu orang ahli thoriqoh ngaji 24 jam mungkin pengajian, tetapi bagaimana menjadikan santrinya sebagai ladang untuk meluapkan syahwat nafsu. Nauzubillah. Kenapa? Karena tidak ada benteng la ilaha illallah. Maka setan ibu bapak ini menggoda manusia itu pertama di sini nih, latifatul qalbi. Latifatul qalbi ini sebelah kiri dada kita paling bawah, kira-kira 2 jari susu sebelah kiri. Ini namanya latifatul qalbi. Ini setan akan menggoda manusia untuk menjadi orang yang kufur, untuk menjadi orang yang selalu melakukan kesyirikan, untuk menjadi orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, untuk selalu keluar dari agama Islam, untuk menjadi orang yang murtad, ragu ke dalam agamanya sendiri. Ini setan di sini pak. Makanya zikir kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dipusatkan ke dalam latifatul qalbi. Karena ini nanti pusat yang akan menggoda manusia agar dia kufur kepada Allah. Berapa banyak kita sudah melakukan kekufuran bapak? Ya, kita makan enak, nggak ingat Allah. Itu namanya kufur nikmat. Ya. Banyak kekufuran yang sudah kita lakukan, cuman kita tidak sadar. Dapat rezeki, ibu dapat rezeki, nggak sodakoh, itu namanya kufur nikmat. Kita bisa napas, badan sehat, bisa melihat, bisa mendengar, tapi penglihatan ibu bapak, pendengaran ibu bapak, napas ini dipakai maksiat, tangan dipakai maksiat, itu sudah kufur nikmat. Berapa banyak kufur nikmat yang sudah dilakukan setiap harinya 24 jam. Ya. Sholat hanya sebatas waktu sesa gawe. Sholat johor jam 2. Nah itu orang yang kufur nikmat namanya. Berapa banyak kufur nikmat yang sudah kita lakukan. Maka dengan zikir la ilaha illallah itu meminimalisir tentang kufur kita. Agar hati kita ketika makan ingat Allah, lagi tidur ingat Allah, lagi punya rezeki ingat Allah. Seperti itu zikir kita itu. Bukan la ilaha illallah yang terus dibacakan, tapi nanti ada intinya, hati yang selalu mengingat Allah. Ini latifatul qalbi. Yang kedua di sini namanya latifatul ruhi. Di sini ibu bapak, setan akan menggoda manusia ke dalam sifat bahimiyah. Apa itu sifat bahimiyah? Sifat binatang jinak. Contohnya apa sifat binatang jinak? Seperti kita lihat kemarin waktu kurban kambing atau sapi. Sifat kambing sapi itu apa bu? Kambing lah contoh lah ya. Doyan makan. Sapi doyan tidur. Pemalas. Kambing tukang kawin. Nah kalau bapak ibu punya sifat malas, tukang makan, tukang tidur, hardolin ya pokoknya namanya, dahar modal ulin ya pegawaian nanti, tukang main awewe,
Lah eta ngarana sifat domba. Gitu. Maka kurban secara tarekat, kalau ibu bapak nih ya memaknai kurban secara syariat, kan kita harus punya uang untuk beli kambing, benar ya? Untuk beli sapi. Kita kurban di bulan haji sampai hari tasrek. Yang terakhir kemarin hari Sabtu tuh. Itu namanya kurban syariat. Ada kurban secara tarekat, apa? Mengorbankan sifat-sifat binatang yang ada di dalam diri kita. Sembelihlah penyakit ngedul, sembelihlah penyakit suka tidur, sembelihlah penyakit tukang selingkuh. Dengan apa? Dengan zikrullah. Maka dengan itu nanti akan hilang penyakit-penyakit hati sedikit demi sedikit. Lalu nanti di sini ada nama latifatul siri. Latifatul siri ini namanya sifat binatang. Apa itu binatang buas? Galak, kejam, serakah, ya, tidak punya rasa belas kasihan, egois, keras kepala, susah dinasehati. Nah, itu namanya sifat binatang buas. Kalau kita punya sifat seperti itu, maka perbanyak zikir la ilaha illallah. Lalu di sebelah kanan di atas susu paling atas kanan di sini namanya latifatul khofi. Latifatul khofi ini setan akan menggoda manusia untuk menggunakan sifat-sifat setan sendiri, itu namanya sifat setonia. Sifat setonia itu apa? Tukang bohong, tukang menggadu domba, suka irian, suka dengkian. Ya. Itu sifat setan tuh. Waktu Nabi Adam diciptakan, dia iri, dia dengki, dia hasud. Nah, kalau ibu bapak punya penyakit itu, maka perbanyak zikir la ilaha illallah. Lalu di tengah di sini ada namanya sifat robaniyah nih, di dada nih. Robaniyah itu sifat ketuhanan yang kita gunakan. Contoh al-mutakabbir. Ya. Allah sombong wajar. Itu Tuhan. Kita sombong. Nah, itu sudah menggunakan sifat Allah. Ya. Takabur, ya. Punya sifat ujub, sum'ah. Sum'ah itu pengen selalu didengar. Ujub itu bangga diri dengan amal ibadah dan sebagainya. Maka itu akan bahaya kalau dibiarkan. Perbanyak dengan zikir la ilaha illallah. Lalu di sini di kening nih, di antara tengah-tengah alis, namanya latifatun nafs. Nah, itu setan menggoda manusia dengan apa? Dengan suka suuzon kepada orang. Buruk sangka, selalu penuh dengan urusan-urusan duniawi. Khusyuk sholat ini sulit di sini, Pak. Di kening. Lalu di sini di ujung nih namanya latifatul qalb yang terakhir. Inilah sifat goplah. Goplah itu adalah lupa kepada Allah. Nah, lupa kepada Allah itulah puncak dari segala maksiat. Saya tanya ibu bapak, ibu kalau ingat Allah berani gak maksiat? Pak, berani gak maksiat? Ingat Allah, hatinya ingat Allah, berani gak maksiat? Gak akan. Kenapa kita maksiat? Karena kita lupa kepada Allah. Maka dengan la ilaha illallah itulah yang selalu kita amalkan, hati kita akan senantiasa mengingat Allah sehingga mampu menetralisir, meminimalisir dosa-dosa dan maksiat kita.